Wanita tua ini diusir dari pesawat oleh pramugari arogan. Setelah itu hal ini yang terjadi pada pramugari, ternyata wanita itu adalah di sebuah sudut desa yang tenang, tersembunyi di antara hamparan sawah dan pepohonan rindang, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana. Dindingnya terbuat dari papan yang mulai memudar warnanya. Atapnya dari genteng tanah liat yang beberapa sudah retak, namun tetap kokoh melindungi penghuninya dari panas dan hujan. Di sanalah Bu Rina tinggal. Seorang wanita tua yang telah melewati lebih dari 6 dekade kehidupan dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya menampakkan sinarnya, Bu Rina sudah terjaga. Ia memulai harinya dengan berwudu, lalu melaksanakan salat subuh dengan khusyuk. Setelah itu, ia duduk di serambi rumah, menghadap ke arah timur, menikmati semilir angin pagi sambil membaca Al-Quran dengan suara lirih namun merdu. Ayat-ayat suci itu mengalun dari bibirnya, mengisi udara pagi dengan ketenangan yang menyejukkan hati. Bu Rina dikenal oleh warga desa sebagai sosok yang ramah dan dermawan. Meskipun hidup dalam keterbatasan, ia selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Anak-anak sering datang ke rumahnya untuk belajar mengaji, dan Bu Rina dengan sabar membimbing mereka, mengajarkan huruf demi huruf, ayat demi ayat, hingga mereka mampu membaca dengan lancar. Ia tidak pernah meminta imbalan. Cukup dengan melihat senyum bahagia di wajah anak-anak itu, hatinya sudah merasa puas. Setiap hari, Bu Rina menjalani rutinitas yang sederhana namun penuh makna. Pagi hari ia membersihkan rumah, menyapu halaman, dan merawat tanaman di pekarangan kecilnya. Ia menanam berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, dan cabai, yang hasilnya ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kadang-kadang, jika hasil panennya lebih, ia membagikannya kepada tetangga yang membutuhkan. Siang hari, setelah salat zuhur, Bu Rina biasanya beristirahat sejenak. Namun, jika ada tetangga yang membutuhkan bantuannya, ia tidak segan untuk segera membantu. Pernah suatu hari, tetangganya yang sedang hamil tua mengalami kontraksi, dan tanpa ragu, Bu Rina segera membantunya menuju puskesmas terdekat. Kebaikan hatinya membuatnya dihormati dan disayangi oleh semua orang di desa. Malam hari, setelah salat Isya, Bu Rina duduk di ruang tamu yang sederhana, ditemani lampu minyak yang redup. Ia merenung, mengenang masa lalu, dan berdoa untuk masa depan. Meskipun hidupnya tidak mudah, ia selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Tuhan. Ia percaya bahwa dengan kesabaran dan keikhlasan, segala cobaan dapat dilalui. Namun, di balik kehidupan yang tampak tenang itu, Bu Rina menyimpan sebuah rahasia. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang kini tinggal jauh darinya. Anak itu telah merantau sejak muda, mencari kehidupan yang lebih baik di kota besar. Meskipun jarang pulang, anaknya selalu mengirimkan kabar dan bantuan untuk ibunya. Bu Rina tidak pernah membanggakan anaknya kepada orang lain, ia memilih untuk menyimpannya dalam doa dan harapan. Setiap kali menerima surat atau kiriman dari anaknya, Bu Rina membacanya dengan penuh haru. Ia menyimpan semua surat itu dalam sebuah kotak kayu di kamarnya, sebagai kenangan dan pengingat akan kasih sayang anaknya. Meskipun rindu, ia tidak pernah mengeluh, karena ia percaya bahwa anaknya sedang berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Hari-hari Bu Rina terus berlalu dalam kesederhanaan. Ia tidak pernah mengeluh tentang kehidupannya, meskipun banyak kekurangan. Baginya, kebahagiaan tidak diukur dari harta atau kemewahan, tetapi dari ketenangan hati dan keberkahan hidup. Ia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Tuhan. Suatu hari, saat Bu Rina sedang menyiram tanaman di pekarangan, datanglah seorang tetangga membawa kabar bahwa ada undangan dari kantor desa. Dengan penasaran, Bu Rina segera membersihkan diri dan menuju kantor desa. Sesampainya di sana, kepala desa menyerahkan sebuah amplop kepada Bu Rina. Dengan tangan gemetar,
Ia membuka amplop itu dan membaca isinya. Ternyata, surat itu berasal dari anaknya yang mengabarkan bahwa ia telah mendaftarkan ibunya untuk berangkat haji. Bu Rina terkejut dan terharu. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa impiannya untuk menunaikan ibadah haji akan segera terwujud. Dengan penuh syukur, ia berdoa dan memohon agar diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah suci itu. Kabar keberangkatan Bu Rina ke Tanah Suci segera menyebar di desa. Para tetangga datang untuk mengucapkan selamat dan mendoakan keselamatannya. Mereka semua merasa bangga dan bahagia atas pencapaian Bu Rina. Meskipun hidup sederhana, Bu Rina telah menunjukkan bahwa dengan kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan, segala impian dapat terwujud. Malam sebelum keberangkatan, Bu Rina duduk di serambi rumah, memandang langit yang bertabur bintang. Ia merenung, mengenang perjalanan hidupnya yang penuh liku. Ia bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Tuhan, dan berdoa agar perjalanannya ke Tanah Suci berjalan lancar. Dengan hati yang tenang dan penuh harap, ia bersiap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Keesokan harinya, Bu Rina berangkat menuju bandara, ditemani oleh beberapa tetangga yang mengantarnya. Dengan mengenakan pakaian ihram yang sederhana, ia melangkah dengan penuh keyakinan. Meskipun usianya sudah lanjut, semangatnya tetap membara. Ia percaya bahwa perjalanan ini adalah panggilan dari Tuhan, dan ia siap untuk menjalaninya dengan sepenuh hati. Namun, siapa sangka, di balik kebahagiaan itu, sebuah ujian akan segera datang menghampiri. Ujian yang akan menguji kesabaran dan keteguhan hati Bu Rina, serta membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi. Pagi itu langit desa begitu cerah. Udara segar menyelinap lewat celah jendela rumah kayu milik Bu Rina. Burung-burung bersahutan di kejauhan, dan suara kokok ayam tetangga terdengar seperti melodi pagi yang menenangkan. Bu Rina duduk di tikar pandan usangnya, memintal benang-benang sajadah tua yang ia cuci semalam. Tangannya bekerja perlahan, namun pikirannya melayang-layang. Belum ada firasat apapun pagi itu. Hanya ketenangan dan syukur yang menghiasi hatinya. Ia baru saja menyelesaikan salat duha ketika suara langkah kaki terdengar mendekat ke halaman rumah. "Assalamualaikum, Bu Rina." Terdengar suara lembut dari luar. Bu Rina bangkit perlahan dan membuka pintu. "Waalaikumsalam, Mbak Yuni. Ada apa pagi-pagi kemari?" Mbak Yuni, seorang pegawai kelurahan yang masih muda dan ramah, berdiri di ambang pintu dengan senyum sumringah. Di tangannya, ia menggenggam sebuah amplop besar berwarna coklat muda. "Ibu, ini ada kiriman paket untuk Ibu. Tadi kurir dari kota menitipkan ke kantor kelurahan. Katanya penting." Bu Rina mengernyit, matanya memperhatikan amplop besar itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tidak biasa ia menerima paket sebesar itu, apalagi dari luar desa. "Wah, dari siapa ya? Saya nggak pesan apa-apa." Ia menerima amplop itu dengan tangan sedikit gemetar. Ada nama lengkapnya tertera rapi, dan stempel pengiriman dari Jakarta. Hatinya berdesir. Sudah lama ia tidak mendengar kabar dari satu-satunya anak laki-lakinya yang merantau ke ibu kota. Bisa jadi ini darinya? Mbak Yuni tersenyum. "Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Semoga isinya membawa kabar baik." Bu Rina mengangguk sambil tersenyum kecil, lalu menutup pintu perlahan. Ia duduk kembali di tikar, memegang amplop itu seolah takut merusaknya. Dengan hati-hati, ia merobek sisi amplop dan mengeluarkan isinya. Seketika matanya membelalak. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas. Satu surat dengan tulisan tangan yang dikenalnya baik, dan satu map transparan berisi tiket pesawat dan lembar visa berlogo resmi Kedutaan Besar Arab Saudi. Bu Rina menatapnya tak percaya, napasnya tercekat. Dengan gemetar, ia membaca surat itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu tersayang. Maafkan aku karena sudah lama tidak pulang. Maaf karena belum bisa hadir di samping Ibu seperti dulu. Tapi sungguh, setiap hari aku selalu memikirkan Ibu, selalu berdoa agar Ibu sehat dan bahagia. Ibu, aku tahu ini adalah mimpi Ibu sejak lama. Aku ingat, waktu aku masih kecil, Ibu selalu menangis setiap melihat siaran haji di televisi. Aku tahu betapa dalamnya keinginan Ibu untuk bisa sujud di hadapan Ka'bah, berdoa langsung di depan multazam. Maka tahun ini, izinkan aku mewujudkannya. Tiket dan visa ini sudah kuruskan. Semua biaya sudah lunas. Ibu hanya perlu menyiapkan diri. Aku titipkan semua urusannya lewat Pak Lurah dan Biro Haji terpercaya di kota. Nanti akan ada yang membantu dari sana. Aku tidak bisa pulang untuk mengantar, tapi percayalah, hatiku akan ikut dalam setiap langkah Ibu menuju Tanah Suci. Doakan aku, Bu. Doakan agar aku bisa segera pulang dan memeluk Ibu lagi. Anakmu, yang sangat mencintaimu. Rizal. Surat itu berguncang di tangan Bu Rina yang mulai bergetar. Ia tidak sanggup menahan air mata yang akhirnya tumpah membasahi pipinya. Suara tangis lirih pecah di dalam rumah itu. Sebuah tangis haru, tangis syukur, tangis rindu yang tertahan terlalu lama. Bu Rina memeluk surat itu ke dadanya, seakan memeluk anaknya yang jauh di sana. Dalam isaknya, ia bersujud di atas sajadah, mengucap hamdalah berkali-kali. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih. Engkau tidak pernah tidur. Engkau tidak pernah lupa. Ia menangis dalam doa yang panjang, penuh syukur dan harapan. Hari-hari berikutnya, suasana rumah Bu Rina berubah. Ada semangat baru yang menyala di dalam dirinya. Ia mulai bersiap-siap, membereskan pakaian terbaik yang ia miliki, mencuci mukena kesayangannya, dan mencari koper tua yang sudah lama disimpan di gudang. Para tetangga mulai berdatangan satu persatu untuk membantu dan mengucapkan selamat. Ibu Rina, Masya Allah. Akhirnya Ibu bisa berangkat juga. Ini pasti karena doa Ibu yang gak pernah putus, ya. Kalau ada yang kurang, jangan sungkan ya, Bu, kami bantu. Bu Rina hanya bisa tersenyum sambil memegang tangan-tangan mereka yang mendoakan. Air mata masih sering datang tiba-tiba, mengingat betapa besar nikmat yang Tuhan berikan di usianya yang sudah renta. Ia mulai mengikuti manasik haji yang diadakan di kecamatan. Di sana, ia bertemu dengan jamaah-jamaah lain dari berbagai desa. Mereka duduk bersama, belajar tentang rukun dan tata cara berhaji. Bu Rina yang biasanya pemalu, kini begitu bersemangat menyimak setiap materi. Di dalam hatinya, ia berjanji untuk membawa doa-doa dari banyak orang. Tetangganya yang sedang sakit, anak-anak yang belum punya biaya sekolah, para janda tua yang hidup sebatang kara. Ia ingin menjadikan setiap langkahnya di Tanah Suci sebagai wujud cinta. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua yang ia sayangi. Malam itu, seminggu menjelang keberangkatan, Bu Rina kembali membuka surat dari Rizal. Ia membacanya lagi, perlahan, seperti meneguk air di tengah dahaga. Di kamar kecilnya yang hanya diterangi lampu minyak, ia menulis surat balasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku Rizal. Nak, terima kasih sebesar-besarnya. Ibu tidak pernah menyangka bahwa Allah akan mengabulkan doa Ibu lewat dirimu. Meskipun Ibu hidup sendiri di sini, hati Ibu tidak pernah sepi karena doa-doamu terasa dekat. Ibu sudah bersiap. Ibu akan berangkat dengan niat yang ikhlas dan hati yang tulus. Di setiap doa, Ibu akan menyebut namamu, meminta Allah menjagamu, membahagiakanmu, dan membawa kita bertemu kembali dalam pelukan. Kalau Ibu boleh meminta, satu saja harapan Ibu, pulanglah suatu hari nanti. Ibu rindu memelukmu, melihat matamu, dan memasakkan makanan kesukaanmu. Tapi Ibu tahu, semua akan indah pada waktunya.
Doakan ibu sehat, ya nak. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik untuk kita berdua. Dari ibumu, yang selalu mencintaimu. Rina. Ia melipat surat itu rapi, dan menitipkannya pada Pak Lurah yang berjanji akan mengirimkan lewat pos ke Jakarta. Malam itu, Bu Rina tidur dengan senyum yang tidak pernah terlukis selama bertahun-tahun. Di dalam mimpinya, ia melihat Kabah berdiri megah di bawah langit malam, dan anaknya berjalan di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Sebuah perjalanan besar telah menanti. Tapi ia tidak gentar. Karena kali ini, ia membawa cinta, kerinduan, dan doa-doa yang akan melintasi langit menuju Baitullah. Subuh masih berselimut sunyi ketika Bu Rina selesai melipat sajadahnya. Aroma kayu basah dan embun menyatu dalam udara pagi itu. Ia berdiri di depan cermin kecil, mematut diri dengan pakaian terbaik yang dimilikinya. Gamis putih polos dan kerudung abu-abu yang sudah berkali-kali dicuci, tapi tetap bersih dan rapi. Tangannya menggenggam erat sebuah tas kecil berisi surat-surat penting, mukena, dan sebuah Al-Quran kecil yang sudah menemaninya puluhan tahun. Di luar rumah, suara mobil perlahan terdengar. Sebuah sedan hitam mengilap berhenti tepat di depan pagar kayu rumahnya. Dari dalam keluar seorang pria muda berbaju formal dan berjaket abu dengan lencana kecil bertuliskan, "R". Wajahnya tenang, penuh senyum. "Bu Rina," sapanya sopan. Bu Rina melangkah keluar dengan koper kecil dan langkah hati-hati. "Iya, nak. Saya Bu Rina." "Saya Dimas, Bu. Staf pribadi Pak Rizal. Saya ditugaskan khusus untuk mendampingi ibu selama perjalanan hingga masuk ke pesawat. Mohon izin bantu bawa kopernya, ya." Bu Rina terdiam sesaat. Ia memandang pria muda itu, lalu tersenyum hangat. "Terima kasih, nak. Saya titip ya. Ibu sudah tua." Di dalam mobil, sepanjang perjalanan menuju bandara, Dimas tak henti mengabari atasan melalui AirPC kecil di telinganya. Tapi di sela tugasnya, ia tetap melayani Bu Rina dengan penuh hormat. Ia membuka pintu, menyodorkan air minum, bahkan mendengarkan cerita Bu Rina tentang masa kecil Rizal, tentang kenakalan manisnya, tentang betapa ia dulu suka menyimpan kue di dalam baju untuk diberikan pada ibunya. Sesampainya di bandara, dunia terasa asing bagi Bu Rina. Lampu terang, pintu otomatis, derap langkah cepat orang-orang berpakaian mahal. Ia menggenggam erat tasnya, sementara Dimas berjalan di samping, menjelaskan satu persatu prosedur keberangkatan. "Jangan khawatir, Bu. Kita sudah terdaftar sebagai penumpang prioritas. Kita akan langsung masuk ke ruang tunggu VIP, tidak perlu antre panjang." Bu Rina mengangguk pelan, meski matanya tak berhenti menyapu sekeliling, takjub akan kemewahan tempat yang selama ini hanya ia lihat di televisi. Setibanya di ruang tunggu VIP, dua orang petugas wanita dari maskapai berdiri di belakang meja resepsionis marmer putih. Mereka berpenampilan elegan, dengan seragam pas dan wajah dipulas rapi. Salah satu dari mereka, seorang wanita berparas cantik dengan sanggul ketat dan nama dada bertuliskan, Lina, mengerutkan kening melihat sosok Bu Rina. Wanita tua itu terlihat terlalu sederhana untuk berada di tempat semewah ini. Gamisnya terlihat lusuh di antara gaun-gaun mahal penumpang lain. Sandalnya sederhana, tidak mengilap. Wajahnya polos tanpa riasan, dan tangannya masih menenteng tas kecil dengan resleting nyaris usang. "Permisi," ucap Dimas sambil mendekat. "Atas nama Bu Rina, kami sudah reservasi di ruang tunggu prioritas." Lina melirik sekilas ke arah Dimas, lalu ke Bu Rina. Matanya tampak menilai dari ujung kepala hingga kaki. "Maaf, ini ruang VIP, ya." "Ibu ini penumpang kelas apa?" tanyanya dengan nada datar. Dimas tetap tenang. Ia menyodorkan berkas digital dari tabletnya. "Business class. Sudah terkonfirmasi langsung atas nama Rizal Ardiansyah."
Begitu nama itu disebut, Lina seketika berubah raut. Ia tahu siapa Rizal Ardiansyah. Bos besar di salah satu perusahaan properti terbesar di negara ini. Tapi tetap saja, ia tampak enggan meyakini bahwa wanita tua berpakaian sederhana ini adalah ibunda sang taipan. Lina tersenyum kaku. Oh, baik. Silakan duduk, Bu. Bu Rina hanya mengangguk sopan, lalu berjalan perlahan menuju kursi paling ujung. Ia merasa sungkan duduk di sofa kulit mewah berjejer di ruang tunggu itu. Lebih nyaman baginya memilih sudut kecil, dekat dispenser, tempat ia bisa duduk tanpa menarik perhatian. Sementara itu, dari kejauhan, beberapa penumpang lain mulai melirik. Mereka melihat Bu Rina dengan rasa ingin tahu. Seorang wanita tua berpakaian lusuh, namun duduk di ruang tunggu kelas atas. Beberapa bisik-bisik mulai terdengar, sebagian bahkan menunjukkan wajah sinis. Namun Bu Rina tetap tenang. Ia membuka Al-Quran kecilnya dan mulai membaca pelan. Suaranya nyaris tak terdengar, namun damai terasa memancar dari wajahnya. Ia tenggelam dalam ayat-ayat suci, tak peduli pada tatapan orang. Dimas menatap dari jauh, kagum dalam diam. Ia sudah banyak mendampingi pejabat dan orang-orang kaya, tapi baru kali ini ia melihat seseorang yang aura tenangnya begitu murni, begitu bersih. Sementara itu, Lina dan rekannya mulai membicarakan Bu Rina secara diam-diam di belakang meja. Gila ya, beneran nyokapnya Pak Rizal? Mana mungkin? Pasti cuma dititip doang. Mungkin pembantu yang dikasih tiket. Yang lain terkikik kecil, lalu menambahkan, pakaiannya aja kayak mau ke pasar, bukan ke tanah suci. Ucapan-ucapan itu mengambang di udara. Tak terdengar oleh Bu Rina, tapi mengendap di balik dinding-dinding kesombongan manusia yang merasa lebih tinggi karena pakaian atau jabatan. Namun, hari itu belum selesai. Dan belum ada yang tahu bahwa di balik kesederhanaan wanita tua itu, tersembunyi sesuatu yang akan mengubah segalanya. Bu Rina tetap duduk di tempatnya, menatap langit senja dari balik jendela kaca bandara. Di matanya, bukan gedung atau pesawat yang terlihat, tapi bayangan Ka'bah yang agung, tempat ia akan sujud dengan air mata, membawa doa-doa dari hati yang paling dalam. Hari ini adalah permulaan. Perjalanan panjang baru saja dimulai. Mesin pesawat mulai menderu pelan, menandai waktu keberangkatan yang semakin dekat. Penumpang sudah duduk tenang, sebagian membaca doa, sebagian lagi sibuk menata barang di kompartemen atas. Namun suasana hening itu mendadak berubah tegang ketika langkah Maya yang cepat dan penuh amarah terdengar menjejak lorong kabin. Matanya menatap tajam ke arah kursi 2A, tempat Bu Rina duduk diam, masih dengan tas kecil di pangkuannya dan pandangan penuh rasa syukur. Maaf, Bu, suara Maya terdengar tajam, membuat beberapa penumpang langsung menoleh. Kursi ini bukan untuk Anda. Sepertinya Anda salah tempat. Bu Rina mendongak pelan, kaget. Ia menatap Maya, lalu melirik tiket yang masih tergenggam erat di tangannya. Tapi, ini kursi saya, Nak. Tertulis di sini, 2A. Boleh saya lihat? Potong Maya cepat. Namun sebelum Bu Rina sempat menyerahkan tiket, Maya sudah memotong lagi. Tolong, ya Bu. Jangan bikin ribet. Kami harus segera berangkat. Penumpang ekonomi tidak seharusnya duduk di business class. Perkataan itu menusuk. Beberapa orang yang mendengarnya langsung saling berpandangan. Namun Maya tetap berdiri tegak, dagunya terangkat tinggi, seakan Bu Rina memang pengganggu ketertiban kabin. Bu Rina membuka mulutnya, hendak menjelaskan bahwa ia dikawal staf pribadi anaknya yang membeli tiket ini dengan sah. Tapi kalimat itu tak pernah keluar. Ia hanya menatap tiketnya, lalu ke Maya, lalu kembali menunduk. Saya disuruh duduk di sini oleh petugas. Nak, ujarnya pelan, nyaris seperti bisikan. Maya mengangkat alis, memutar bola matanya dengan kesal. Ibu,
Saya sudah bilang, kalau ibu tidak punya tiket bisnis, silakan ke belakang. Jangan bikin kacau di sini. Dan saat itulah sesuatu yang tak seharusnya terjadi, benar-benar terjadi. Maya mendekat, meraih tas kecil Bu Rina tanpa izin, dan menaruhnya di lorong. Silakan ikut saya, Bu. Ini bukan tempat Anda. Sontak beberapa penumpang langsung menegakkan badan. Sebagian mengeluarkan ponsel mereka. Dari belakang, seorang wanita muda berbisik pelan ke kamera ponselnya. Astaga, ini keterlaluan. Nenek itu bahkan belum sempat bicara. Bu Rina berdiri perlahan, wajahnya tertunduk. Ia membawa tasnya, lalu berjalan pelan mengikuti Maya yang melangkah cepat di depannya. Tidak ada perlawanan. Tidak ada protes. Hanya air mata yang mulai mengalir diam-diam dari sudut matanya. Di depan pintu pesawat, seorang petugas darat sempat menghampiri. Bu Rina, kenapa ibu keluar lagi? Namun Maya cepat menyela. Penumpang ini duduk di kursi yang salah. Sepertinya salah masuk kabin. Silakan diarahkan kembali ke tempatnya. Petugas itu mengernyit, hendak memeriksa tiket di tangan Bu Rina. Tapi Maya menatapnya tajam, memberi isyarat agar tidak memperpanjang masalah. Petugas itu akhirnya hanya mengangguk perlahan, meskipun ada keraguan jelas di matanya. Bu Rina berdiri di antara lorong sempit, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia tidak mengerti. Ia membawa tiket resmi. Ia masuk dengan diantar staf dari ruang tunggu VIP. Tapi sekarang, ia disuruh keluar oleh seseorang yang bahkan belum mau melihat tiketnya dengan benar. Di dalam pesawat, para penumpang mulai ribut. Seorang pria paruh baya bersuara lantang. Tadi saya lihat sendiri, Bu itu dikawal masuk dari VIP. Tiketnya jelas 2A. Kenapa malah diusir? Penumpang lain berseru, saya rekam dari awal. Ini keterlaluan. Namun Maya tetap tenang, meskipun matanya melirik gugup ke arah kamera yang diarahkan padanya. Ia masih merasa benar. Baginya, Bu Rina hanya seorang wanita tua berpakaian kampungan yang tidak pantas duduk di kursi eksklusif seperti itu. Yang tak ia tahu, video itu sedang dikirim. Disiarkan langsung. Menuju sebuah ruang keluarga yang sepi namun mewah di kota yang berbeda. Dan di sana, seorang pria muda dengan jas mahal sedang memegang ponselnya erat-erat. Wajahnya tegang. Rahangnya mengeras. Ia adalah anak Bu Rina. Dan apa yang baru saja ia saksikan, membuatnya berdiri dari kursi dan menekan nomor kontak tercepat yang ia punya. Direktur utama maskapai penerbangan tersebut. Sementara itu, di ruang tunggu bandara, Bu Rina duduk di bangku panjang dengan tangan gemetar memegang tiket. Matanya masih berkaca-kaca, namun ia tidak menangis. Ia hanya diam, menggenggam tas kecilnya, dan mengucap pelan, "Ya Allah, jika ini ujian MU, aku terima." Ia tidak tahu bahwa takdir baru saja berubah. Dan Maya akan segera menuai apa yang telah ia tanam. Pagi itu, langit kota tampak biasa saja. Jalanan sibuk, klakson mobil bersahutan, dan karyawan-karyawan kantor terlihat berjalan cepat menuju gedung-gedung tinggi. Tak ada yang tampak luar biasa. Sampai sebuah video berdurasi 2 menit mulai menyebar seperti badai liar di media sosial. Tampilan pertamanya sederhana. Seorang wanita tua dengan kerudung lusuh duduk diam di kursi pesawat. Lalu seorang pramugari datang dengan nada tinggi, membentaknya, dan memaksanya keluar dari kabin tanpa sempat memberi penjelasan. Suara-suara protes dari penumpang lain turut terdengar. Ada yang bilang, "Kok tega banget?" Ada yang menyebut, "Tidak sopan." Dan sebagian besar, hanya terdiam sambil merekam. Dalam waktu 1 jam, video itu telah ditonton ratusan ribu kali. Judul-judul sensasional bermunculan. Pramugari usir nenek dari pesawat tanpa periksa tiket viral. Tega. Wanita tua ini diusir padahal punya tiket resmi.
Siapa nenek ini? Netizen menangis lihat video penghinaannya. Kolom komentar meledak. Simpati mengalir deras. Saya nangis lihat videonya. Neneknya diam aja, tapi dipermalukan begitu. Maskapai ini harus minta maaf. Siapa nama pramugarinya? Harus dikasih pelajaran. Namun di balik semua hiruk-pikuk dunia maya itu, ada satu orang yang menonton video itu dengan rahang mengeras dan mata memerah. Ia duduk di balik meja kayu jati yang megah, di dalam ruang kantor yang luas, dindingnya dihiasi lukisan-lukisan mahal dan rak penuh piagam prestasi. Tapi pagi ini, tak satu pun dari benda-benda itu punya arti. Namanya adalah Adrian. Dan wanita tua dalam video itu adalah ibunya. Tangannya menggenggam ponsel dengan kaku. Ia tak bicara, hanya menatap layar yang menampilkan ibunya ditarik keluar oleh pramugari muda dengan kasar. Seolah-olah ia tidak layak berada di tempat itu. Mata Adrian menyipit. Ada bara yang menyala di sana. Tapi bukan kemarahan membabi buta, melainkan kemarahan yang terkontrol, tajam, dan terencana. Seorang pria yang selama ini dikenal dingin dan penuh strategi di dunia bisnis, kini merasa dadanya ditusuk ribuan jarum. Dia menggeser ponsel ke layar berikutnya. Sebuah pesan suara masuk dari staf pribadinya yang mengawal ibunya ke bandara tadi pagi. Suara panik terdengar. "Maafkan saya, Pak Adrian. Ibu Anda sudah masuk kabin, duduk sesuai tiket di kursi 2A, tapi ada pramugari yang langsung mengusir beliau tanpa memeriksa tiket. Kami tidak sempat bertindak karena dilarang masuk ke dalam pesawat. Saya benar-benar minta maaf, Pak." Adrian berdiri perlahan. Ia menekan tombol di interkom mejanya. "Hubungkan saya ke Direktur Maskapai Penerbangan Suryatama Air. Sekarang." Suara di ujung sana langsung bergerak cepat. Tidak ada yang berani menunda permintaan Adrian, CEO dari salah satu perusahaan konglomerat terbesar di negeri ini. Namanya saja sudah cukup untuk membuka pintu, menutup pasar, bahkan menggoyang kursi para pengambil keputusan. Tak sampai 5 menit, layar konferensi di dinding menampilkan wajah pria setengah baya dengan senyum kaku. "Selamat pagi, Tuan Adrian." "Langsung saja," ucap Adrian, suaranya datar namun dingin. "Saya baru saja menonton video pengusiran seorang penumpang wanita tua dari pesawat Anda. Itu ibu saya." Direktur itu pucat seketika. Ampun, kami belum mendapat laporan langsung, Tuan." "Dan itu kesalahan pertama," potong Adrian. "Kesalahan kedua, pramugari Anda tidak memeriksa tiket. Kesalahan ketiga, dia mempermalukan ibu saya di depan umum. Kesalahan keempat, insiden ini sudah viral, dan reputasi Anda sedang tenggelam bersama kepercayaan publik." Direktur itu mulai berkeringat. Ia membungkuk dalam, walau hanya lewat layar. "Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Tuan Adrian. Kami akan segera menyelidiki, dan memberikan tindakan tegas." Adrian menatap tajam, lalu berkata pelan, "Tidak cukup hanya tegas. Saya ingin Anda membuat permintaan maaf resmi kepada ibu saya, langsung. Hari ini. Juga kepada publik." Ia lalu meletakkan kedua tangannya di meja, menyandarkan tubuh ke depan. "Dan satu hal lagi, pramugari bernama Maya. Saya ingin dia menemui ibu saya, langsung, dan minta maaf di hadapan kamera." Direktur maskapai itu menelan ludah. "Baik, Pak." Adrian mengakhiri panggilan. Ia tidak perlu bicara lebih panjang. Dunia akan tahu siapa ibunya. Dunia akan tahu bahwa wanita tua yang diremehkan dan dihina itu adalah ibu dari salah satu pria paling berpengaruh di negeri ini. Sementara itu, Maya, sang pramugari, masih duduk di ruang istirahat kabin saat notifikasi demi notifikasi mulai masuk ke ponselnya. Awalnya ia bingung. Lalu saat membuka Twitter,
Wajahnya membeku. Video itu. Dirinya. Dan Bu Rina. Ia membaca komentar-komentar yang menyebut namanya. Entah dari rekaman badge di bajunya, atau dari penumpang yang mengenalinya. Namanya Maya ya? Kok bisa-bisanya ngerendahin orang tua begitu? Harus dikasih pelajaran. Jangan jadi pramugari kalau nggak punya empati. Tuh, sekarang viral. Rasain. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu harus bagaimana. Video itu sudah terlalu jauh. Terlalu cepat menyebar. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Bel pintu ruang istirahat diketuk. Supervisor maskapai masuk dengan wajah tegang. Maya, ikut saya. Direksi ingin bicara. Dan, kabarnya pria dalam video itu anak dari Bu Rina. Maya tersentak. Anak? Supervisor mengangguk. Anak tunggal. Kaya raya. Pengusaha kelas atas. Dan sangat, sangat marah. Di sisi lain bandara, Bu Rina masih duduk di ruang tunggu, ditemani staf pribadi anaknya yang sudah datang menghampiri. Wajahnya masih tampak lelah, tapi senyumnya perlahan kembali saat segelas air mineral disodorkan. Ibu baik-baik saja? Tanya staf itu pelan. Bu Rina hanya mengangguk. Tak apa, Nak. Mungkin, memang bukan waktunya aku berangkat hari ini. Allah tahu yang terbaik. Ia tidak tahu bahwa hari itu bukan akhir dari perjalanannya, melainkan awal dari perubahan besar, bagi dirinya, bagi Maya, dan bagi jutaan orang yang kini mulai mengenal nama Bu Rina. Hari belum benar-benar siang ketika layar-layar kaca di berbagai televisi mulai memuat tayangan yang sama. Seorang wanita tua berselendang lusuh, tersenyum lirih dalam bidikan kamera. Dengan latar suara netral pembaca berita yang terdengar seperti menahan gejolak. Pemirsa, video viral seorang nenek yang diusir dari pesawat oleh pramugari secara kasar kini memunculkan fakta baru yang mengejutkan. Sosok wanita tersebut diketahui bernama Rina Dwi Jayanti, 72 tahun, warga Jakarta Selatan, dan ibu kandung dari pengusaha konglomerat nasional, Adrian Santoso. Seakan dunia berhenti sejenak. Kalimat itu memantul ke ribuan layar, di kafe-kafe, ruang kantor, kamar kos, bahkan layar ponsel para ojek daring yang sedang istirahat di pinggir jalan. Di media sosial, kabar itu menyebar seperti kobaran api kering disiram bensin. Serius? Ibu dari Adrian Santoso? Yang pemilik grup Santoso Global itu? Wah! Pramugarinya udah selesai hidupnya. Salut sama Bu Rina, udah kaya tapi tetap sederhana. Hati-hati mandang orang dari penampilannya, bisa jadi dia lebih mulia dari kita. Tak butuh waktu lama sampai wajah Bu Rina menjadi ikon simpati nasional. Media berlomba-lomba menayangkan ulang video viral itu dengan tambahan latar musik dramatis. Membuat setiap orang yang menontonnya merasa campuran antara iba dan marah. Dan di tengah badai itu, kantor pusat maskapai penerbangan Suryatama Air berubah menjadi lautan panik. Panggilan telepon berdatangan tanpa henti. Email masuk bertubi-tubi. Beberapa investor besar mulai menarik saham. Bahkan salah satu pemegang saham mayoritas memberi ultimatum tertulis. Perbaiki reputasi perusahaan dalam 48 jam, atau kami tarik dana. CEO perusahaan, Bapak Hermawan, memijat pelipisnya dalam ruang rapat yang mendadak penuh. Beberapa kepala divisi duduk di sekeliling meja bundar. Semuanya tampak gugup. Berikan saya update terakhir, katanya dingin. Kepala bagian humas berdiri. Pak, kami sedang menyiapkan siaran pers permintaan maaf, baik kepada publik maupun langsung kepada Bu Rina. Tapi masalahnya bukan hanya itu. Ia menatap layar proyektor yang menampilkan grafik. Hashtag maaf untuk Bu Rina sudah trending nomor 1 selama 6 jam terakhir. Sentimen negatif terhadap brand kita naik drastis. Dan, dia menelan ludah.
Adrian Santoso mengancam akan membawa kasus ini ke ranah hukum, kecuali kita bertindak segera. Semua orang diam. Tak ada yang berani menyebut nama itu terlalu lantang. Nama yang lebih dari sekadar tokoh bisnis. Adrian Santoso adalah figur yang punya koneksi ke penguasa, media, bahkan hukum. Hermawan menghembuskan napas berat. Siapkan konferensi pers sore ini. Buat pernyataan yang tulus, bukan basa-basi. Dan, ia melirik ke kepala SDM, pramugari yang bersangkutan. Maya, sudah dipanggil ke kantor? Kepala SDM mengangguk kaku. Dalam perjalanan, Pak. Kami sudah beritahu bahwa ia dalam posisi terancam. Tapi belum kami berhentikan. Hermawan mengetuk meja. Bagus. Saya ingin bertemu langsung. Tidak hanya untuk menegur. Saya ingin tahu bagaimana seseorang bisa begitu, dangkal menilai manusia lain hanya dari kain bajunya. Di tempat lain, Maya duduk di dalam mobil perusahaan yang membawanya ke kantor pusat. Wajahnya pucat. Tangannya tak henti menggenggam tas kecil di pangkuannya. Dunia yang semalam masih terasa normal kini seperti runtuh di kepalanya. Ia tak menyangka wanita yang ia usir dengan tatapan jijik itu adalah ibu dari seorang raja bisnis. Tapi jauh di dalam dirinya, Maya tahu, bukan itu masalah utamanya. Yang lebih menohok dari semua ini adalah kenyataan bahwa ia telah mempermalukan seorang ibu. Seorang manusia yang tak bersalah, karena asumsi dangkal dan keangkuhan pribadi. Ia menilai berdasarkan kerudung yang sudah usang, tangan yang keriput, dan baju yang tampak murah. Dan kini, satu negeri mencibirnya. Ia membaca beberapa DM yang masuk ke akun Instagramnya. Kamu jahat. Semoga kamu merasakan dipermalukan juga. Orang tua itu harus dihormati, bukan direndahkan. Semoga kamu sadar dan berubah. Maya menghapus aplikasi itu. Ia sudah tak sanggup. Tapi hatinya lebih sakit bukan karena ancaman publik, melainkan rasa bersalah yang mulai menghantam keras. Sementara itu, Bu Rina belum sepenuhnya paham apa yang terjadi. Ia masih duduk di dalam kamar hotel sederhana yang disiapkan oleh staf anaknya. Ia baru tahu bahwa Adrian yang memesan ulang keberangkatannya 2 hari ke depan, dengan pesawat pribadi. Tapi tak ada yang menjelaskan terlalu banyak. Baru setelah televisi di ruang duduk menampilkan wajahnya dan menyebut nama anaknya, ia mulai terdiam lama. Ia melihat fotonya ditampilkan di layar dengan tulisan. Ibu konglomerat yang dipermalukan, tetap rendah hati di tengah ujian. Bu Rina meletakkan gelas teh hangat yang belum sempat ia seruput. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak ingin dikenal karena dihina. Ia juga tidak pernah ingin mengumbar siapa anaknya. Bagi Bu Rina, kehormatan bukan soal dikenal atau tidak, tapi soal menjaga akhlak dan sabar dalam kesempitan. Namun kini, dunia mengetahuinya. Di ruang rapat maskapai, layar besar kini menampilkan jadwal langkah perbaikan reputasi. Konferensi pers oleh CEO. Video permintaan maaf dari Maya. Undangan langsung kepada Bu Rina untuk bertemu dengan direksi. Penerbangan pribadi pengganti untuk berangkat haji. Hermawan memandangi semua poin itu lalu mengangguk. Laksanakan. Dan siapkan segala hal jika Adrian meminta kompensasi lebih dari ini. Lalu ia menambahkan, pelan namun tegas, jangan pernah remehkan orang, hanya karena mereka tampak biasa. Hari mulai beranjak sore saat Maya akhirnya tiba di kantor. Ia melangkah pelan menuju lantai 7, tempat ruang direksi berada. Tak seperti biasanya, seluruh mata memandangnya dengan ekspresi yang berbeda. Bukan lagi kekaguman pada kecantikan dan seragamnya, melainkan tatapan tajam dan beberapa penuh kasihan. Di balik pintu kaca ruang pertemuan, ia melihat para petinggi duduk menunggunya. Layar televisi masih menayangkan ulang video pengusiran itu. Kakinya gemetar, tapi Maya tetap masuk. Ia tahu,
Ini adalah awal dari sesuatu yang tidak akan pernah sama lagi. Di ruang rapat lantai 7 gedung Suryatama Air, atmosfernya berat seperti langit yang hendak pecah oleh hujan badai. Dinding kaca yang biasanya memantulkan kilau cahaya kini terasa dingin. Maya duduk di kursi pojok, jari-jarinya saling menggenggam erat. Tak ada lagi lipstik merah yang biasanya mempertegas senyum arogannya. Tak ada kilap di pipi. Hanya wajah pucat, mata yang sayu, dan napas yang berat. Di hadapannya, 6 orang jajaran direksi duduk berjajar. Termasuk di antaranya Direktur Utama, Hermawan. Tidak ada yang tersenyum. Saudari Maya, ucap Hermawan, tenang tapi mengandung bara yang tersembunyi. Kami telah menyimak kronologi kejadian, baik dari video yang tersebar maupun dari laporan awak kabin yang lain. Kami juga telah mendengar permintaan maaf tertulis Anda. Tapi, ada hal yang tidak bisa dihapus begitu saja. Maya menunduk. Tidak ada sanggahan. Tidak ada keberanian. Kami memutuskan, mulai hari ini, Anda diberhentikan sebagai pramugari di Suryatama Air. Nama Anda akan kami keluarkan dari seluruh basis data awak aktif. Dan lisensi pelayanan publik Anda akan kami cabut untuk diserahkan ke regulator penerbangan. Perkataan itu menghantam Maya seperti palu godam. Ia sudah menduga. Tapi tetap saja, mendengarnya secara langsung membuat hatinya ambruk. Suaranya tercekat. Pak, saya. Suaranya gemetar. Saya tidak membela diri, Pak. Saya hanya ingin mengatakan, saya menyesal. Sangat menyesal. Hermawan menatapnya lama. Di matanya tidak hanya kemarahan profesional, tapi juga rasa iba yang disembunyikan. Penyesalanmu baik, Maya. Tapi terkadang, kita baru sadar setelah menyakiti orang yang tak pantas disakiti. Dan itu akan jadi luka yang kamu bawa selamanya. Tak ada yang berkata apa-apa lagi. Keputusan sudah diambil. Maya bangkit perlahan, memungut tas kecilnya, lalu membungkuk pelan. Ia melangkah keluar ruangan itu, tanpa sorotan kamera, tanpa rekan yang menggandeng tangannya, tanpa prestise seragam yang dulu membuatnya dihormati. Di luar gedung, Maya berdiri memandangi langit Jakarta yang mendung. Angin sore membawa hawa lembab, dan helai rambutnya tertiup pelan. Di genggamannya, ponsel terus bergetar. Puluhan notifikasi masuk, DM dari orang asing, pesan dari mantan rekan kerja, bahkan media yang memohon wawancara eksklusif. Ia abaikan semuanya. Tangannya bergerak membuka pesan yang dari tadi tidak sempat ia kirim. Pesan itu ia ketik dengan hati gemetar sejak pagi tadi. Isinya sederhana. Bu Rina, saya Maya. Pramugari yang bertindak sangat buruk kepada ibu kemarin. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang tulus. Saya sangat menyesal. Saya tidak punya alasan. Hanya mohon, maafkan saya, meski saya tak pantas. Ia menatap pesan itu lama. Jari-jarinya ragu menekan tombol kirim. Tapi akhirnya, dengan helaan napas berat, ia kirimkan juga. Pesan itu terkirim. Tapi tak dibaca. Detik-detik bergulir menjadi menit. Kemudian 1 jam. 2 jam. Tidak ada balasan. Maya pulang ke apartemen kecilnya malam itu. Dulu, unit itu ia beli dari bonus kerja selama 2 tahun. Kini, ruangan yang biasanya terasa nyaman terasa dingin dan sepi. Ia menyalakan lampu, lalu duduk di pojok sofa. Semua benda di sana tampak terlalu mewah dibanding perasaannya. Ia merasa seperti sedang duduk di atas singgasana kesombongan yang kini runtuh. Hingga malam larut, Maya terus memandangi layar ponselnya, berharap tanda centang 2 itu berubah biru. Tapi tidak juga. Dan disitulah ia mulai benar-benar menangis. Bukan karena kehilangan pekerjaan. Bukan karena dicaci publik. Tapi karena ia tahu, dirinya telah melukai seseorang yang mulia. Dan lebih dari itu,
Ia tahu luka itu takkan sembuh hanya karena kata maaf. Keesokan harinya, berita tentang pemecatan Maya menghiasi berbagai media. Pramugari yang hina ibu konglomerat dipecat. Keadilan untuk Bu Rina. Suryatama Air bertindak cepat, tegas terhadap diskriminasi. Publik menganggapnya sebagai bentuk karma. Tapi Maya tidak menanggapinya seperti itu. Ia tahu, ia sedang dihajar oleh hasil dari apa yang ia tanam. Ia tidak membela diri. Ia tidak memalsukan cerita. Bahkan saat media menyudutkannya, ia hanya diam. Namun, dalam diam itulah hatinya mulai mengingat kembali masa-masa kecilnya sendiri. Ia dibesarkan oleh nenek. Sosok tua renta yang mengasuhnya dengan cinta, meski miskin. Dan kini, ironisnya, ia justru menyakiti seorang nenek yang tak berbeda jauh. Hanya karena baju yang tak bermerek. Maya merasa seakan ia menghina neneknya sendiri. Dan perasaan itu membuatnya ingin menebus dosa itu. Meski ia tahu, mungkin Bu Rina tak akan pernah ingin melihatnya. Di sisi lain kota, Bu Rina duduk di kursi kayu dekat jendela kamar hotel. Ia baru saja menyelesaikan salat duha. Suasana kamarnya tenang, dengan cahaya pagi menembus tirai tipis. Ia telah mendengar kabar tentang Maya. Tentang pemecatan. Tentang permintaan maaf. Anaknya, Adrian, sempat menanyakan apakah ia ingin bertemu langsung dengan Maya. Tapi Bu Rina hanya tersenyum lembut dan berkata, belum sekarang. Ia bukan tidak memaafkan. Tapi kadang, seseorang butuh waktu untuk memproses luka. Bukan untuk membalas, tapi untuk memastikan bahwa pemaafan itu datang dari kedalaman, bukan karena dorongan luar. Ia tahu, Maya mungkin menyesal. Dan ia percaya bahwa setiap manusia punya kesempatan untuk berubah. Tapi Bu Rina juga percaya, kadang kesalahan bukan hanya minta maaf, tapi belajar darinya. Memikulnya. Dan ia ingin Maya melalui proses itu. Maya, di hari-hari berikutnya, mulai menghindari internet. Ia menutup akun media sosial, berhenti membuka televisi, dan menghapus aplikasi berita. Ia mulai bekerja di sebuah toko buku kecil milik teman. Bukan karena butuh uang, tapi karena ia tak tahan tinggal di rumah dan terus dihantui rasa bersalah. Setiap sore, saat toko mulai sepi, ia duduk di sudut rak dan menulis surat untuk Bu Rina. Ia tidak pernah kirimkan. Hanya ia simpan. Tapi dalam surat-surat itu, ia mulai belajar menyusun kembali dirinya, bagian demi bagian. Ia menulis, saya pernah merasa dunia ini bisa ditundukkan oleh wajah cantik dan jabatan. Tapi ternyata, dunia tunduk pada orang-orang yang hatinya bersih, seperti Bu Rina. Atau, hari ini saya melihat seorang nenek membantu anak kecil menyeberang. Saya menangis. Karena saya ingat betapa hinanya saya saat menilai Bu Rina hanya karena kerudung dan bajunya. Dan, jika suatu hari Bu Rina membaca surat ini, saya tidak berharap dimaafkan. Saya hanya ingin ibu tahu, saya berubah karena ibu. 1 minggu berlalu. 2 minggu. Hingga akhirnya, pada suatu sore yang sejuk, ketika Maya pulang dari toko buku, ia mendapati sebuah surat di bawah pintu apartemennya. Surat tanpa nama pengirim. Hanya tulisan tangan halus. Assalamualaikum, Maya. Terima kasih sudah belajar dari kesalahan. Allah Maha Pemaaf, dan saya pun belajar memaafkan. Teruskan jalan baru ini. Semoga berkah. Rina D. Maya terdiam lama. Surat itu tak lebih dari beberapa baris, tapi terasa lebih dalam dari apapun yang pernah ia baca seumur hidupnya. Ia menempelkan surat itu di dinding kamarnya, tepat di samping cermin. Supaya setiap kali ia bercermin, ia tahu, wajah yang ia lihat hari ini bukanlah wajah yang sama seperti kemarin. Dan di balik rasa sesal dan sakit, Maya tahu, ia telah dilahirkan kembali. Pagi itu,
Langit Jakarta memayungi bumi dengan awan yang tenang. Tak ada gerimis, tak ada matahari menyengat, hanya semilir angin yang seolah membawa kabar kedamaian. Di sebuah rumah sederhana namun rapi di pinggiran kota, Bu Rina sedang menyapu halaman. Mengenakan daster bersih berwarna biru muda dan kerudung putih yang menutup rambutnya dengan anggun, wajahnya bersinar tenang seperti embun pagi. Tangannya lincah menyapu daun-daun kering, tapi matanya sering terarah ke pagar depan, seakan menanti sesuatu. Dan benar saja, sekitar pukul 9 pagi, seorang wanita muda turun dari ojek online. Ia mengenakan pakaian sederhana, blus panjang, celana kain, dan kerudung abu-abu. Wajahnya tegang, namun penuh harap. Itulah Maya. Langkahnya berat saat melewati pagar. Tapi Bu Rina menghentikan sapunya dan tersenyum kecil. "Silakan masuk, Nak," ucapnya lembut. Maya tercekat. Suara itu, suara yang dulu ia abaikan di kabin pesawat, kini terdengar seperti doa yang menyentuh lubuk hati. Ia menunduk dalam-dalam. "Assalamualaikum, Bu. Saya Maya." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. "Waalaikumsalam, Maya. Ayo duduk dulu, kita ngobrol di dalam," kata Bu Rina, mempersilakan masuk ke ruang tamu. Ruangan itu sederhana, tapi bersih dan penuh ketenangan. Ada rak buku agama, sebuah Al-Quran besar di atas meja kecil, dan bingkai foto keluarga yang dipajang rapi. Maya duduk di kursi kayu beralas rotan, menunduk dalam. "Bu," katanya dengan suara tercekat. Saya datang ke sini karena saya tidak bisa tidur dengan tenang sebelum memohon maaf langsung atas apa yang saya lakukan waktu itu." Bu Rina menatapnya penuh kasih. "Saya sudah baca pesanmu dan surat itu. Dan saya tahu penyesalanmu sungguh dari hati." Maya menahan tangis, tapi air matanya tumpah juga. "Saya jahat, Bu. Saya sombong, arogan. Saya menilai ibu dari penampilan, dari tas, dari kerudung, dari cara bicara. Saya lupa bahwa manusia tidak dilihat dari kulitnya, tapi dari isi hatinya." Bu Rina mengangguk pelan. "Kamu tahu, Maya, ibu tidak pernah menyimpan dendam. Tapi saat itu, ibu hanya sedih. Bukan karena kamu marahi ibu, tapi karena kamu belum kenal siapa ibu sebenarnya. Dan kamu belum kenal siapa dirimu sendiri." Maya menangis terseduh. "Saya malu, Bu. Saya malu karena sudah begitu rendahnya menghina orang yang justru lebih mulia dari saya." Bu Rina mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Maya dengan hangat. "Dengar ya, Nak, dalam hidup ini, kamu akan bertemu banyak orang. Ada yang berpakaian rapi tapi hatinya kotor. Dan ada yang berpakaian lusuh tapi hatinya mulia. Jangan pernah nilai manusia dari baju, dari status, dari tas, dari logat bicaranya. Lihatlah dari sikap, dari cara ia memperlakukan orang lain, terutama orang yang tak bisa membalas." Maya mengangguk sambil menangis. "Terima kasih, Bu. Terima kasih masih mau memaafkan saya." Bu Rina tersenyum. "Ibu sudah memaafkanmu, bahkan sebelum kamu datang. Karena ibu tahu, kalau ibu tidak bisa lapangkan hati, ibu juga akan membawa luka terus. Dan kita semua butuh hati yang ringan untuk melangkah." Suasana hening sejenak. Hanya suara tangis Maya yang pelan dan lembutnya suara kipas angin tua di sudut ruangan. "Ibu akan berangkat haji, kan?" tanya Maya, mengusap air matanya. "Iya, Nak. 2 minggu lagi, insya Allah," jawab Bu Rina dengan senyum hangat. Maya mengangguk, lalu membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. "Ini, saya tahu mungkin tidak seberapa, tapi ini kalung pemberian nenek saya. Nenek yang dulu membesarkan saya. Saya ingin ibu membawanya ke tanah suci. Sebagai tanda maaf saya, dan rasa hormat saya." Bu Rina menatap kalung itu.
kalung sederhana dengan liontin kecil berbentuk daun. Ia menerima dengan lembut dan memeluk Maya. Terima kasih, Maya. Kalung ini akan ibu bawa. Dan ibu akan doakan kamu. Semoga hatimu selalu dijaga Allah. Supaya jadi lebih baik lagi. Pelukan itu hangat. Tak ada lagi dendam. Tak ada lagi rasa malu. Hanya dua perempuan yang akhirnya menemukan satu hal yang sama, ketulusan. Di luar rumah, langit tampak lebih cerah. Seolah alam pun ikut bersyukur atas hati yang akhirnya lapang, dan luka yang akhirnya sembuh. Mentari pagi merekah perlahan di balik langit yang jernih. Hari itu, langit seolah ikut bersuka cita menyambut hari besar yang telah lama ditunggu oleh Burina. Sebuah mobil hitam berkilau berhenti perlahan di depan rumahnya. Sopir berseragam membukakan pintu dengan hormat. Di dalamnya, duduk Burina dengan balutan gamis putih bersih dan kerudung senada yang membingkai wajah tuanya yang bersinar damai. Hari ini adalah hari keberangkatannya ke Tanah Suci. Bukan dengan penerbangan biasa seperti yang direncanakan sebelumnya. Tapi dengan pesawat pribadi milik anaknya sendiri, Reza. Seorang konglomerat muda yang selama ini memilih hidup jauh dari sorotan, namun sangat mencintai ibunya lebih dari apapun. Saat mobil tiba di bandara, petugas menyambut dengan sikap hormat luar biasa. Burina dipandu ke area private terminal. Tempat pesawat jet pribadi telah menunggu dengan megahnya. Reza berdiri di dekat tangga pesawat, mengenakan jas sederhana dan senyum penuh haru. Ia mencium tangan ibunya dan memeluknya lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Doakan Reza di sana, Bu." Burina tersenyum dan membalas pelukannya. "Pasti, Nak. Ibu akan doakan kamu, semua stafmu, semua orang yang pernah menyakiti ibu, termasuk Maya." Reza mengangguk. Ia tahu, ibunya bukan hanya seorang ibu biasa. Ia adalah perempuan yang berhati seluas samudera, selapang langit, seluhur embun pagi. Bahkan luka paling memalukan pun ia bungkus dengan kesabaran dan maaf yang begitu ikhlas. Tangga pesawat dinaiki dengan langkah perlahan. Dan ketika Burina duduk di kursi kabin luas berlapis beludru putih itu, ia menunduk lama, lalu berdoa. Matanya basah, tapi senyumnya tetap lekat. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, Maya sedang duduk di sebuah ruangan kantor kecil yang dipenuhi berkas dan meja kayu. Ia kini bekerja sebagai staf di sebuah yayasan kemanusiaan. Bukan pekerjaan glamor seperti dulu saat menjadi pramugari, tapi ada ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyambut tamu-tamu dengan ramah, menyapu kantor saat pagi, bahkan ikut mengantar bantuan ke pelosok-pelosok. Ia tak lagi mengenakan make-up tebal atau pakaian mewah. Tapi sorot matanya lebih lembut. Senyumnya lebih hangat. Dan hatinya, perlahan-lahan mulai sembuh. Setiap kali mengingat Burina, ia merasa malu sekaligus bersyukur. Malu karena kesombongannya dulu, dan bersyukur karena diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Di mejanya, terpasang satu foto kecil. Bukan foto dirinya, tapi foto Burina tersenyum dengan latar Ka'bah. Kiriman dari Reza beberapa hari lalu. Di balik foto itu, tertulis tangan lembut. "Teruslah rendah hati, Maya. Allah selalu buka jalan bagi yang mau berubah." Dan Maya tahu, hidupnya kini baru benar-benar dimulai. Sementara itu, di langit Arab Saudi, pesawat pribadi yang ditumpangi Burina mulai menurunkan ketinggian. Air mata Burina kembali mengalir saat melihat Tanah Suci dari jendela kabin. Allahu Akbar. Terima kasih, ya Allah. Ia tahu, perjalanannya mungkin sempat tertunda. Tapi kini, ia melangkah dengan doa yang penuh dan hati yang ringan. Sebab tak ada luka yang abadi, selama masih ada hati yang memaafkan. Dan kisahnya menjadi pengingat bahwa menghina orang yang tampak lemah bisa jadi menghina permata tersembunyi. Dan bahwa setiap luka,
bisa menjadi awal dari perubahan. Dalam hidup ini, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Sebab bisa jadi, orang yang kita pandang sebelah mata adalah orang yang paling mulia di hadapan Tuhan. Kebaikan, kerendahan hati, dan kesabaran tidak selalu terlihat mencolok. Tapi justru di sanalah letak kemuliaan sejati. Dan jika suatu hari kita diberi kuasa, jabatan, atau kekayaan, gunakanlah itu untuk melayani, bukan untuk merendahkan. Karena di balik hinaan yang kita lemparkan, bisa jadi ada doa yang dikabulkan. Hidup ini singkat, terlalu singkat untuk diisi dengan kesombongan. Jadilah pribadi yang menghargai, bukan menghakimi. Dan percayalah, Tuhan tidak tidur.